untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Pada hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Pada pagi hari kami mengucapkan bahwa pujian syukur kami atas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah Kau menyertai kami sepanjang malam hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa pujian kami pada saat ini, kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami menaikkan pujian di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku
Segala yang ada
Haleluya.
Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ajaib segala karya dan perbuatan-Mu. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu dahsyat bagi kami. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Rajaku. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Pagi ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, mengalirlah kuasa-Mu, Roh Kudus menuntun kami dengan urapan-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Bapa untuk kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara pengen kasih Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh sangat mengasihi dan mencintai kita. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia lakukan mujizatnya bagi kita. Yang sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, lambaikan tangannya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Ajaiblah Tuhan, besarlah perbuatannya bagi kita, saudaraku. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semuanya. Pagi hari ini, marilah kita membaca Alkitab kita, saudaraku, dari Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat 21. 16 Agustus 2021. Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat 21. Kita akan membaca firman Tuhan ini, saudaraku. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Saudara bersama dengan Apolonia Sitanggang akan membacakan ayat yang kedua. Ya, saudaraku, kita baca firman Tuhan ini. Haleluya. Sudah ya, saudara. Mari terus dari awal sampai akhir nikmati ibadah kita, nikmati firman Tuhan. Haleluya. Orang lemah dan orang kuat, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya, ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah,
supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab 18 saudara. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Bersama-sama 21, tetapi sesuai dengan ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, luar biasa selalu firman Tuhan untuk memberkati kita. Kemarin hari Minggu kita tidak ada live seperti ini, saudaraku. Jadi saudara bisa baca setiap hari Minggu ayat-ayat yang akan harusnya dibaca. Jadi berarti kemarin itu Roma 14. Nah, kita sekarang masuk dalam Roma 15. Kita bersyukur kepada setiap firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita baca. Kita mendapat pengertian apabila kita menyelidiki firman Tuhan itu dengan tekun, dengan teratur, pasal demi pasal kita mengerti. Akhirnya kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti kisahnya dengan lebih baik. Pentingnya kita untuk mengerti firman Tuhan ini dan mempelajarinya, membacanya tiap-tiap pasal, demikian teratur. Dan kita mengerti akan kehendak Tuhan. Hari ini dikatakan dari bacaan kita itu orang lemah dan orang yang kuat. Jadi ada dua, ada orang lemah, ada orang kuat. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang kuat atau orang lemah? Nah, hanya dua ya. Tentunya kita yang ada pada saat pagi hari ini, kita disebut orang kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kuasa Tuhan itu ada pada kita. Siapakah orang-orang lemah? Orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang tidak membangun persekutuannya dengan Yesus. Bukan berarti orang-orang di luar Yesus. Di dalam Yesus pun atau saudara mereka Kristen, mereka pelayan pun bisa menjadi lemah. Kenapa? Karena kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Mendapat kekuatan adalah dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Jadi kekuatan kita yang kita dapatkan hanya berasal daripada Tuhan. Kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Bagaimanapun kekuatan seseorang kalau bukan berasal daripada Tuhan, sedikit perkataan bisa melemahkannya, bahkan bisa menjadikannya menjadi tidak bangkit, bisa melemah, bahkan tidak sedikit oleh karena perkataan orang bisa bunuh diri. Oleh sebab itu kita perlu kuat, dan kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Hari ini saudara adalah orang-orang hebat, orang-orang kuat, karena saudara ada bersama dengan Kristus. Terlebih hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan kita yang kuat, kita yang kuat. Siapakah yang kuat itu? Yang di dalam Kristus, yang selalu bersekutu dengan Tuhan, yang menerima kuasa dan aliran kuasa dari Roh Kudus. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu dan ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudaraku, sebagaimana dikatakan ayat yang ketiga ini, Yesus Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Yesus Kristus tidak mempertimbangkan keinginan orang lain supaya menyenangkan
dirinya sendiri, saudaraku, untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Tapi saudara, dia mengesampingkan kesenangannya, ketenangannya. Dia sebenarnya ada di sorga, dia tenang ada di sorga. Tapi dia tidak tetap tinggal di sorga itu. Dia datang turun ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk, dia tidak mencari kesenangannya. Dia tidak tinggal di sorga itu. Tapi dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia, saudara yang kasih. Dia menjadi sama seperti manusia. Dia meninggalkan kealahannya. Kalau dikatakan dalam Filipi pasal 2. Ayo, Nia coba baca dulu ya. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Coba baca dulu. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesejahteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Jadi dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia di sorga. Tapi dia turun ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dia meninggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia 100%. Ketika dia turun ke dalam dunia ini, dia bersama-sama dengan manusia. Dia memilih 12 muridnya, diajari, dilayani. Tiap-tiap hari hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian dia dicerca, dia direndahkan, segala macam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu, seperti yang sudah kita tahu. Untuk apakah itu semua? Untuk keselamatan kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita mengerti siapa Dia dan bagaimana kita hidup. Dia perkenalkan dirinya dan dia contohkan hidup itu bagaimana. Dia contohkan hidup yang melayani itu seperti apa. Sehingga pada saat ini kita bisa mengenal Dia, kita bisa mencontoh kehidupannya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Demikian kita pada saat ini. Jangan hidup untuk diri sendiri, tapi hiduplah untuk orang lain. Adalah jauh lebih berbahagia kalau kita hidup untuk orang lain daripada mencari kepentingan sendiri, kesenangan sendiri. Nah, ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan pengharapan dari kitab suci. Perjanjian lama itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kitab ini, kitab perjanjian lama ini sangat penting. Ada banyak orang sudah Bapak kasih, ya lebih berpegang kepada perjanjian baru. Semua Alkitab ini kita pegang dan kita lakukan. Terlebih dikatakan perjanjian lama itu sangat penting, ya, bagi kehidupan rohani kita, orang Kristen. Nah, kenapa? Karena perjanjian lama itu adalah hukum kebijaksanaan dan moral Allah. Kita dapat belajar di situ bagaimana mengenai sikap, ya, hidup, mengenai sikap aspek kehidupan rohani orang Kristen. Kita bisa belajar dari Daud,
belajar juga dari Yusuf, belajar dari Musa, belajar dari Abraham, belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dituliskan semuanya itu supaya kita pelajari bagaimana kehidupan orang Israel itu ketika mereka diberkati. Ya, mereka senang, mereka memuji-muji Tuhan, mereka menari-nari, berseru-seru kepada Tuhan, sangat bersuka cita mereka. Begitu sedikit tantangan, mereka langsung berkata, pulang kita ke Mesir. Di sana kita enak, bisa makan daging. Ya, kita bisa belajar daripada mereka. Kenapa mereka berlama-lama 40 tahun di padang gurun itu? Kenapa mereka begitu lama? Alkitab menuliskan Tuhan mengajar mereka supaya mereka betul-betul berpegang kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Jadi kita bisa belajar daripada mereka. Semuanya itu dituliskan. Itu supaya kita pelajari. Di dalam 1 Korintus dikatakan, nanti akan kita pelajari. Dan kemudian dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 juga dikatakan dalam perjanjian baru, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, menuntut orang kepada kehendak Allah. Jadi Alkitab ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita pelajari, kita hidupi, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan ya, kitab perjanjian lama ini juga adalah merupakan penyataan tentang diri Allah dan tentang keselamatan. Kemudian juga dapat kita pelajari tentang kedatangan Kristus. Saudara Pekasih, yang mempunyai nilai-nilai yang permanen. Saudara Pekasih, Matius 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, jadi tidak ada yang ditiadakan. Tidak ada yang ditiadakan dari kitab ini, saudara Pekasih. Nah, kemudian ayat yang ke-17 dikatakan, ayat 17, jadi di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Paulus, saudaraku, mengucapkan ini, ya, aku boleh bermegah, dikatakan oleh Paulus. Tidak salah kita berbicara penuh dengan semangat, memiliki roh yang menyala-nyala, bangga, asal saudaraku dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Kadang-kadang sudah wow gitu saudaraku, ternyata sudah menjadi sombong. Agak tipis bedanya, saudaraku, semangat menyala-nyala dengan sombong. Tapi berbeda. Perbedaannya apa? Kalau menyala-nyala, bermegah dengan Kristus, didasari dengan kerendahan hati. Kita bisa bermegah dengan keberhasilan, dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat-mujizat yang begitu nyata dalam pelayanan kita, dengan perbuatan Allah yang begitu hebat, jiwa-jiwa diberkati, keluarga kita disembuhkan, semangat kita, bangga kita, saudara. Tapi harus dengan kerendahan hati. Harus disertai, saudara Pekasih, ya, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah. Bermegah jangan oleh karena hasil-hasil itu, tapi bermegah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Apa firman Tuhan? Aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda yang meneguhkan. Aku akan meneguhkan pelayananmu dengan tanda-tanda yang menyertai engkau. Ketika murid-murid itu pulang dengan sukacita, diutus oleh Tuhan Yesus, mereka berdua-dua diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikan juga lah dengan cuma-cuma. Gratis ya, cuma-cuma itu bukan percuma. Beda percuma dengan cuma-cuma. Aku telah memberikan kuasa kepadamu, pergilah. Lalu mereka pergi berdua-dua. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka mengusirkan setan-setan. Mereka mengusirkan roh-roh jahat, sehingga roh-roh jahat itu pergi. Lalu mereka pulang dengan semangat, pulang dengan sukacita. Dalam Lukas 10 ayat 19
ayat 20 ayat 19 dikatakan, guru, setan pun tunduk kepada kami. Dia bilang mampu. Orang-orang sakit juga disembuhkan, bahkan ada orang yang mati bangkit. Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Karena nama kita terdaftar di surga. Kenapa nama kita terdaftar di surga? Karena kita mengakui Tuhan, mengakui dosa kita, meninggalkan dosa kita, menerima Yesus dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi dasar kita bermegah. Apa itu? Karena kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita hidup dalam kebenarannya. Makanya saudara kekasih, tidak hanya sekedar baik, tapi kita harus benar. Kalau kita benar, maka kita tidak bermegah karena kita berpikir itu hasil kita. Tidak, tapi kita berhasil karena Tuhan. Kita bisa melakukan pelayanan itu, kita bisa menyembuhkan orang lain. Yesus, karena Yesus. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes, apabila nama Tuhan ditinggikan di atas muka bumi ini, maka Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Ada dua kemungkinan, orang yang bersemangat, yang bergairah, yang menyala-nyala itu, memegahkan dirinya, dia akan mencuri kemuliaan Allah, dan ujung-ujungnya dia akan sombong, dia akan ke neraka. Tuhan menentang orang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kita bisa bermegah, ini karena Tuhan semua memang disertai dengan kerendahan hati. Bermegah dilakukan karena saudara pengkasih, karena menghasilkan apa yang dihasilkannya, saudara pengkasih. Yang dihasilkannya adalah ketaatan dan juga iman yang tulus. Abraham itu, saudara, dia bermegah. Lihat imannya. Wah, hebat Tuhan, luar biasa Tuhan. Tuhan berkata, korbankan anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Kemudian dia melakukannya. Keberhasilan Abraham itu menghasilkan ketaatan, taat kepada Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan udah lama aku nanti-nantikan Abraham Ishak ini. Sampai-sampai istriku Tuhan udah mati hari. Aku juga udah tua bangka Tuhan, kok masih dikorbankan juga. Dia tidak berdalih, tapi dia taat. Sehingga kita bisa bermegah. Abraham juga bisa bermegah. Haleluya Tuhan, terima kasih aku. Pada waktu itu aku taat. Sehingga Tuhan berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, semua digenapi. Demikian juga Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu ingin, ada keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membangun rumah bagi Tuhan. Bagaimana mungkin aku tinggal di istanaku ini, sedangkan tabut Allah di tenda-tenda. Aku mau membangun rumah bagimu Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, mulai saat ini keturunanmu tidak akan putus-putusnya dari kerajaan ini. Seandainya anakmu nanti akan melakukan dosa, aku akan menghukum dia dengan hukuman yang dilakukan oleh manusia. Nah, inilah dia keberhasilan Daud, keberhasilan Abraham, yang mendatangkan iman, ketulusan, dan kerendahan hati. Beda dengan Simpson. Simpson begitu bangganya melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya dia bermain-main. Tapi Paulus tidak demikian. Dikatakan tadi ayat 17. Jadi di dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus bagiku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, dan oleh karena perkataan dan perbuatan. Jadi Paulus itu bangga kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk memimpin bangsa-bangsa kepada ketaatan. Siapakah bangsa-bangsa itu? Bangsa-bangsa di luar Yahudi. Mereka yang belum mengenal Kristus,
mereka yang belum tahu akan Injil, Pauluslah yang memberitakan Injil itu sehingga dia bangga, dia bersukacita. Sebab aku tidak dapat berkata-kata kecuali tentang apa? Kecuali tentang apa yang dilakukan oleh Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan Paulus dan perbuatannya sama, ya, kecuali apa yang dilakukan oleh Kristus kepadaku. Jadi dia mengakui apapun yang dilakukan oleh Paulus itu keberhasilannya, dia mengakui yang telah diperbuat Kristus padaku. Dia tidak menyatakan hebat apa hebatnya dia melayani, enggak, tapi Kristus yang memakai dia. Saudara kasih 19, oleh kuasa tanda-tanda mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh Kudus, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke seluruh pelayanannya, ya saudaraku. Dan aku menganggap sebuah kehormatan bahwa aku melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus belum dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Puji Tuhan. Jadi inilah saudara yang kasih tugas atau misi saudara yang kasih Paulus itu tidak melakukan di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang. Dikatakan kebijaksanaan Paulus di dalam berorientasi saudara yang kasih misionernya, saudara yang kasih ya di wilayah-wilayah di mana Injil belum diberitakan, ya, saudara yang kasih dengan seluas-luasnya. Demikian dia memberikan kesempatan saudaraku kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus supaya mereka mengenal Kristus. Nah, untuk pada saat ini hampir saudaraku, hampir semua wilayah-wilayah sudah terdengar berita Injil itu. Tetapi pada saat ini juga siapa kiranya kita terus berdoa bagi mereka juga yang sudah tahu Kristus, tetapi mereka tetap hidup dalam keinginan-keinginan mereka. Orang-orang Kristen yang hidup dalam keinginan mereka, keinginan dagingnya, saudara kasih, perlu kita layani mereka. Terlebih pada saat ini menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, saudara kasih, perlu kita ingatkan mereka supaya terus mereka menyala dalam iman, menyala dalam roh, teguh dalam iman. Jangan sampai 5 gadis bodoh itu mereka sama menanti-nanti Tuhan, mereka sama-sama punya pelita, tapi mereka tertidur, mereka tidak mempersiapkan minyak dalam pelita mereka. Ini yang penting bagi kita pada saat ini, saudara yang kasih. Ya, kita menjangkau semua, baik mereka yang belum tahu Yesus, belum percaya kepada Yesus, mungkin masih banyak. Apalagi kita yang masih tinggal, apalagi kita yang tinggal dalam perkotaan, saudaraku. Mereka masih belum percaya Yesus, beritakan Yesus kepada mereka. Atau kita juga yang tinggal di desa, saudaraku, kita tahu mereka semua adalah orang Kristen di desa kita, desa tertentu. Mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, tapi mereka mengabaikan ibadah, mengabaikan firman. Selalu mereka berpikir sesuai dengan realita, tidak hidup dengan iman, tidak menyala oleh Roh. Ini perlu kita layani, saudaraku, supaya mereka mempersiapkan diri mereka tetap menyala, tetap bergairah dalam Tuhan. Sebab bisa tertinggal sekalipun mereka sama-sama tadi bijaksana dan bodoh itu, sama-sama menanti-nanti, sama-sama punya pelita, sama-sama percaya kepada Tuhan, bahwasanya mempelai akan datang, tapi nyatanya tinggal yang 5 itu. Karena apa? Tidak ada minyak, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Semuanya kita tetap pelihara iman kita, saudara kekasih, dan tetap menjadi berkat. Karena hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, yang kuat meneguhkan, menolong yang lemah. Saya dan saudara dalam Tuhan, kita menjadi kuat karena kita dalam Kristus. Kuatkanlah yang lemah dengan kasih Kristus, sehingga Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita, saudara yang kasih. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala firman yang telah kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tulisan yang telah diilhamkan oleh Allah, yaitu firman yang kami baca, kami terima pada saat ini, sehingga kami boleh mempelajarinya, boleh menghidupinya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Hidupkan firman itu dalam hati kami. Kami meneladani Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kami, yang telah menunjukkan teladan hidup bagi kami, Tuhan. Yesus merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia memberikan hidupnya bagi kami, bahkan nyawanya dikorbankannya untuk kami. Hendaklah kami saling menolong satu dengan yang lain. Jangan mencari kepentingan sendiri, tapi hidup untuk orang lain adalah lebih berbahagia. Hidup untuk orang lain daripada hidup untuk diri sendiri. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan. Berdoa sembah Tuhan, saudara pendengar. Haleluya. Hidupkan firman ini dalam hati kami. Penuhi kami dengan haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikanlah aku ya Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Jadikan kami menjadi anak-Mu.
jalan yang masih tertutup, supaya mereka terbuka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Waktu-waktu yang Kau percayakan kepada kami, kami pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kami adalah garam, kami adalah terang. Bercahayalah, terangilah lingkungan kita, sekitar kita. Orang kata darabaya sana darabaya syekera darabasya. Orang kata darabaya syekera darabaya sana darabasya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah saudara, beritakanlah Injil Kerajaan Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit, rampas mereka dari dosa ini, selamatkan mereka, bangkitkan mereka. Kita telah menerima kuasa dari Allah, dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini kobarkan lagi roh misioner saudara, penginjilan, pelayanan kita, hidup yang melayani. Sambil kita melayani, kita pun juga menguatkan iman kita, memagari hati kita, supaya kita tetap kuat dan teguh. Layanilah seorang dengan yang lain, kuatkanlah yang lemah, sembuhkanlah yang sakit, beritakanlah firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini kerinduan hati kami. Kami di dalam Engkau, Engkau dalam kami. Kami beritakan Injil. Saudaraku, hari ini kita akan berdoa untuk bangsa negara kita. Besok kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. 76 tahun Indonesia merdeka. Biarlah di hari ulang tahun kita Republik Indonesia juga merdeka bangsa kita ini dari dosa, merdeka dari pandemi ini, dibebaskanlah saudara. Kita mengingat perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Biarlah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membangun. Kita doakan supaya generasi diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah, anak-anak yang kuliah diberkati oleh Tuhan, sebab mereka adalah menjadi generasi penerus bangsa ini. Bangsa ini terus dalam perlindungan Tuhan. Kita doakan ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan di bangsa kita ini. Kita melihat ya virus itu semakin melandai pada saat ini, semakin menurun. Kita bersyukur ini adalah jawaban doa kita, ini adalah kasih Tuhan. Kita serahkan bangsa negara kita ini dalam tangan pengasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita saudara PKKC mendoakannya supaya bangsa kita ini dituai untuk kerajaan Allah. Langsung kita berdoa saudara. Doa ini dipimpin oleh Laura Epika Tarikan. Haleluya. Kita langsung berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berdoa, ucap syukur. Engkau Allah kami Ada di bangsa ini. yang memberkati setiap Terima kasih. ya Tuhan. Kami sendiri telah Kami dikuasai oleh berdoa hadirat. kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur. Kami Kami berdoa ada di bangsa ini, di negara negeri ini Tuhan. buat negeri kami, buat Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Tahu ya Tuhan, Engkau Haleluya. sangat mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami bersahadi datang berdoa kepadamu. Berkatilah bangsa kami dalam segala keadaan kami pada saat ini ya Tuhan. Berhubung di mana besok tepat 76 tahun bangsa kami merdeka. Satu karunia, satu mujizat terbesar bagi hidup kami. Kami bisa lewati setiap hari-harinya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami terima kemerdekaan tiap-tiap hari itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah di umur bangsa kami yang 76 ini, bangsa kami semakin lagi hidup dalam kebaikan Tuhan. Dari segala aspek kami berdoa, terutama pada saat ini Tuhan, yang kami alami penurunan dalam aspek bidang kesehatan. Kami berdoa Tuhan buat virus pandemi ini Tuhan, yang begitu sangat berdampak dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah kemuliaan turun atas bangsa kami, kemurahan dan kebaikan mujizat turun atas bangsa kami, sehingga kami bisa melewati dan keluar dari pandemi ini dengan berkemenangan
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini adalah hadiah, ini adalah ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Dan kami akan terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tidak akan bertambah lagi pandemi ini. Kami bisa berlalu Tuhan, bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati garda-garda terdepan. Engkau sudah memberkati orang-orang yang berpartisipasi Tuhan di dalam penanganan pandemi ini. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang baik Tuhan jadikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa biarlah bangsa kami semakin diberkati dalam segala aspek bidang Tuhan, baik kesehatan, baik pendidikan, perekonomian, perindustrian. Oh semuanya Tuhan berkati. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Oh Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, bahkan semua jajarannya Tuhan, menteri-menteri, MPR, DPR, Polri, semua pertahanan keamanan bangsa kami berdoa Tuhan, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai terendah ke desa-desa, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, ada roh yang takut memerintah di dalam hati mereka, ia mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi mereka ya Tuhan. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami, berkati semua bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, biarlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih percaya setiap doa kami mengenaikan Kau memberkatinya. Semua saudara-saudara kami yang berdoa di rumah pada saat ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dengan segala kasih, menguatkan, menyembuhkan, memberkati dengan berkat rohani makin teguh, makin kuat, dengan berkat jasmani. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, semuanya sehat, umur panjang terjadi di mereka ya Tuhan. Bahkan berkat materi, berdoa kepada-Mu pada saat ini Tuhan, setiap pekerjaan mereka berhasil, beruntung ya Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, semua diberkati Tuhan dengan berkat tercurah, dengan berkat melimpah. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita akhiri doa kita ini saudaraku. Segala puji syukur. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Sedang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan kepada-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudaraku. Haleluya.